Jumpa lagi di mata kuliah pemrogram web bersama kami di STT Terpadu Nurul Fikri, program studi Sistem Informasi dan Teknik Informatika. Bersama saya Sirojul Munir akan menemani Anda belajar pemrograman web ya, mulai dari materi HTML, CSS, JavaScript, PHP, MySQL, dan Web Framework. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sirojul Munir. Kali ini kita melanjutkan pembelajaran kita tentang Web Framework, yaitu yang akan saya bahas kali ini melanjutkan dari penjelasan video sebelumnya, yaitu tentang framework Laravel ya. Di video pertemuan sebelumnya bagaimana cara instalasi dan penjelasan tentang Laravel sudah diberikan. Nah, kali ini kita akan coba bagaimana memahami salah satu konsep yang ada di web framework Laravel, yaitu tentang routing. Jadi yang kita gunakan adalah Laravel 10 ya, versi yang terbaru. Nah, sebelumnya mungkin sudah dicoba instalasi ya. Saya coba buat satu project yang namanya Laraweb gitu ya. Project ini saya letakkan di dalam direktori SAM htdocs gitu ya. Saya pakai aplikasi SAM ya. Nanti menjalankan Composer Create Project Laravel. Template-nya di sini kita project name-nya diberi nama Laraweb gitu ya. Nah, nanti akan ada proses download ya. Karena kita ingin menginstal lewat Composer, internet harus koneksi ya, harus terhubung. Nah, nanti akan mendownload package-nya sampai selesai ya. Berikutnya kalau sudah selesai, kita aktifkan, jalankan web servernya dengan menjalankan PHP Artisan Serve ya. Ya, atau kalau dia mau mengganti portnya ya, defaultnya portnya 8000. Nah, kita mau ganti dengan port yang beda, misalkan kalau ada aplikasi lain yang pakai port berjalan gitu ya, ya kita bisa jalankan port 8088 gitu ya. Atau kalau kalian mau coba dua project sekaligus berjalan nih, sama-sama Laravel misalkan ya, yang satu di port 8000, yang satu lagi port 8088, ini bisa dilakukan. Jadi Laravel telah membawa web container sendiri, yaitu ya Apache-nya lah istilahnya, sudah bawa sendiri yang light atau ringan. Jadi yang kita perlukan di sini adalah meminjam environment dari XAMPP, yaitu kita minjam environment-nya dari PHP yang PHP versi 8, dan juga mungkin nanti kalau connect ke database kita perlu MySQL gitu ya. Jadi sudah ada environment-nya. Baik, setelah saya demokan aja langsung ya, kita jalankan lewat command prompt. Nah, jadi cmd sini command prompt. Nah, di sini saya pindah dulu ke dalam direktori SAM, cd SAM, cd htdocs, nah, cd Laraweb ya. Nah, oke, di sini ini adalah projectnya. Nah, di sini oke, jalankan materi PHP Artisan Serve gitu ya. Kalau ingin ganti port, berarti portnya min ya, 2 kali port 8088 misalkan tadi ya. Saya ambil yang menggunakan port yang berbeda, port 8088. Nah, di enter aja, nanti sudah jalan tuh. Dia akan berjalan di lokal ya, di IP 127.0.0.1, atau bisa diakses juga dengan localhost. Ini kita buka di browsernya localhost 8088 ya. Nah, ini sudah jalan halaman welcome ya, project new fresh ya, Laravel diinstal, tampilannya seperti ini. Kita balik ke slide dulu. Nah, di sini setelah menjalankan, berikutnya adalah kita harus pahami tentang konsep root atau routing gitu ya. Routing ini nanti adalah bagian dari pola yang akan dipakai di dalam Laravel, yaitu menggunakan pola model view controller ya, design pattern model view controller. Nah, di sini nanti kita akan fokus di kali ini adalah tentang routing ya. Mungkin saya akan bahas tentang routing dari sisi bagaimana connect, menampilkan ke view dan control dulu. Model belum saya singgung di sini ya. Jadi alurnya seperti ini ya. Alur dasar standar yang biasanya menggunakan root dengan MVC
user mengakses, dia harus lewat routing dulu. Sini root ya, dengan routing ini nanti kita bisa arahkan URL-nya bagaimana. Nah, nanti biasanya bisa ke controller dulu baru ke view, atau bahkan root langsung ke view gitu ya. Nanti controller bisa memerlukan data, dia bisa mengakses model untuk bisnis logic atau bisnis prosesnya. Misalkan bisnis proses untuk mencari data, select misalkan, atau menghapus data, mengupdate data dan seterusnya di model. Nah, model ini nanti dia akan berinteraksi dengan perintah SQL ke akses ke database gitu ya. Nah, ini prosesnya seperti ini, dari model diambil ke controller nanti dibalikan lagi ke view. Ya, view ini akan dihadapi oleh user gitu ya. Yang normalnya seperti ini ya. Kita bahas per satu-satu. Untuk routing mungkin ke user, ke routing ke view dulu ya, nanti baru ke controller, dan bagaimana interaksi antara controller dengan view. Jadi ini tipikal aplikasi Laravel seperti ini ya. Nah, apa sih routing sesungguhnya? Routing sesungguhnya adalah suatu berfungsi untuk routing ya gitu, merute perjalanan, rute bagaimana mengakses halaman web via URL gitu ya. Jadi di sini routing ini mengatur URL. Ya, URL alamat yang ada di kita browser yang kita ketikkan itu bisa kita atur di aplikasi kita ya. Nah, nanti bagaimana nanti action apa yang harus dilakukan, misalkan dengan mengakses URL tertentu, misalkan mengakses suatu action yang akan melakukan proses di dalam controller untuk melakukan proses bisnis logic tertentu misalkan ya. Nah, URL ini juga memetakan tadi ya, nanti yang pastinya memetakan antara URL ke action nanti, atau fungsi-fungsi yang spesifik. Bisa juga dengan parameter nanti gitu ya. Jadi dia nanti akan meneruskan dari parameter ini, dia akan mengirim ke URL apa dan seterusnya di sini ya. Nah, routing ini nanti sesungguhnya kita akan mengubah satu konfigurasi yang namanya adalah web.php. Dia adanya posisinya di dalam directory project kita di bawah folder roots ya. Di situ ada banyak routing yang bisa kita pakai nanti kalau sudah expert mempelajari Laravel. Itu ada API, ada channel, ada console, ada web. Itu adalah masing-masing jenis aplikasi yang disediakan oleh Laravel. Karena kita akan mengakses fokusnya di web, maka yang routingnya adalah web.php ya, jadi filenya di sini. Nah, nanti routing itu isinya apa aja sih? Contohnya seperti ini. Root, nah nanti metodenya apa? Request type-nya. Jadi request type kan ada get, ada post gitu ya. Nah, ini ada URI-nya. URI-nya itu yang diketikkan localhost 8088 welcome. Ya, tadi kita sudah mengetikkan di sini localhost 808088 welcome misalkan. Nah, ini halamannya sama sini ya, welcome. Nah jadi URL-nya welcome ya. Nanti ada function di sini ya, dia akan diarahkan kemana? Contohnya di sini diarahkan ke view nih, return view gitu ya. Nah, view-nya nanti ada di mana? Ada di dalam folder resource di sini ya. Di dalam folder resource nanti ada folder lagi views. Nah, di situ kita letakkan namanya view-nya, file view-nya. Karena Laravel menggunakan template engine Blade, maka nanti extensionnya di sini, aturan di Laravel adalah welcome.blade.php. Nah, nanti kita akan sing juga template engine Blade gitu ya. Nah, ini contoh basic routing yang sederhana ya, atau yang tadi ini ya, basic routing ini kita coba ya buka file web PHP-nya yang fresh, yang dari instalasi. Berarti kita harus buka Visual Studio Code ya. Kita jalankan Visual Studio Code. Nah, nanti kita buka folder Laravel-nya. Nah, ini saya sudah buka ya. Nanti kita buka di dalam directory apa tadi, roots gitu ya. Di sini ada file namanya web.php. Nah, ini dia ya. Nah, routingnya kosong tuh ya, di sini kosong. Ya, di sini kosong. Defaultnya pakai slash di sini, metodenya get ya. Jadi root ini adalah kita menggunakan kelas ini ya, Illumate Support Version root gitu ya. Nah, root ini nanti akan menjalankan metode statik. .2.2 ini metode statik get. Nah, fungsi di dalam root ini ada metode statik fungsi get. Nah, di sini nanti argumen pertama adalah URL-nya slash. Berarti dia localhost ini ya, localhost saja sini. Nah, gitu ya, localhost gitu ya. Dia akan mengakses apa? Dia akan mengakses
atau function anonymous kosong ya, fungsi kosong, dia akan mengembalikan view welcome. Nah, kalau kita akses di sini, view-nya ada di mana? Ada dalam folder. Saya besarkan dikit. Ya, di sini ada di dalam folder apa tadi? Resources ya, resources. Di sini ada views di sini. Nah, ini ada welcome.blade.php. Jadi extensionnya adalah welcome, nama filenya .blade.php. Nah, ini template-nya nih. Nah, ini ada template engine build-nya, nanti bisa kalian perdalam lagi di sini ya. Oke, jadi yang ini yang jalankan. Ya, ini kalau kita ubah sedikit di dalam codingan di sini. Misalkan kita ketikkan aja sesuatu di sini, misalkan di dalam div yang pertama aja ya. Kita coba. Nah, di sini. Nah, misalkan kita tambahkan aja heading 1 ya. Heading 1. Selamat belajar Laravel. Nah, ini sedikit mengulang ya. Nah, kita reload. Nah, ini nanti ada selamat belajar Laravel di sini tulisannya ya. Nih ya, selamat belajar Laravel. Oke. Nah, ini root seperti itu. Jadi rootnya nanti ya ada seperti ini. Nah, bisa juga kita buat URL baru, get misalkan welcome, dia mengarahkan kemana nih? Welcome misalkan. Nah, bisa juga seperti itu. Ya. Nah, ini contohnya hanya mengetikkan sesuatu ya, greeting misalkan, basic routing ya. Nah, ini contohnya kita coba ya pakai buat routing baru di dalam direktori file web tadi ya. Root web.php. Oke, di sini ya. Nah, ini bisa kita tambahkan di sini baru routes. Nah, misalkan get ya, salam misalkan, saya ubah salam. Ya, function. Nah, tap aja di sini. Saya sudah pakai autocomplete ya di ini ya, ini salam. Assalamualaikum misalkan ya. Nah, itu jadi dia hanya string aja untuk ditampilkan di web. Ya, jadi URL-nya apa nih? Salam. Ya, kita coba di sini tambahkan /salam, sudah muncul nanti harusnya. Assalamualaikum gitu ya. Nah, ini contohnya seperti ini. Jadi sebenarnya ini pakai HTML juga bisa di sini ya. Kita pakai heading 1 di sini. Nah, juga udah bisa di sini. Nah, ini routing yang sederhana, basic routing. Ya. Ya itu ya. Oh, ini kurang dikit. Heading 1. Yes. Nah, gitu ya. Assalamualaikum ya. Nah, ini konsep routing sederhana dulu ya. Nanti bisa dicoba-coba di sini ya. Nah, oke. Nah, berikutnya kita coba yang lainnya misalkan ya. Nah, bagaimana mengakses controller gitu ya, atau kita coba yang parameter dulu. Ini saya lewatkan sedikit. Ini ada manualnya di sini ya, bisa di Laravel routing. Ini diklik nanti bisa ke sini routing, ada basic routing di sini. Nah, routing seperti apa nanti ada di sini ya. Nah, kemudian kita coba lagi di sini. Nah, dengan parameter URL ya. Contohnya kita menambahkan routing root get hello. Nah, ini ada parameternya. Nah, functionnya bisa kita letakkan di sini, nanti dikembalikan di sini. Ya, jika dua variabel maka dia bisa pakai slash variabel berikutnya. Ya, kita coba ya di sini routing dengan parameter. Ya. Nah, ini routing lagi. Nah, saya pakai get, kita pakai apa di sini? Hello ya, kita pakai hello. Nah, di sini slash. Nah, di sini misalkan kita ada nama gitu ya, atau name gitu ya, name. Nah, function. Nah, di sini bisa kita argumennya kita masukkan $name di sini. Nah, untuk kemudian dicetak di sini.
kita tidak pakai view, kita pakai langsung aja cetak ke standar output misalkan ya. Heading 2 misalkan hello $name gitu ya. Hello $name gitu ya. Kita coba cek di sini. Hello Ahmad misalkan. Nah, Ahmad. Nah, hello Ahmad ya, itu ya dimuncul gitu ya. Ini sebagai parameter yang pertama. Kalau ingin parameternya lebih dari satu, bisa tambahkan aja di sini name, misalkan misalkan alamat misalkan ya gitu ya. Di sini functionnya bisa 2 ya, $alamat. Nah gitu ya. Nah ini jadi tinggal pakai slash aja di situ. Ahmad, alamatnya Depok misalnya. Nah hello Ahmad dari Depok. Nah ini contoh routing yang sederhana menggunakan parameter ya. Jadi parameter itu pakai bracket kurang kurang buka kurang kurang tutup ya. Itu contoh yang sederhana, nanti bisa dicoba. Oke, berikutnya saya bahas tentang bagaimana mengarahkan ke view. Jadi ini adalah tadi ya sudah dibicarakan bahwa ini adalah view. Contohnya di sini routing welcome akan dibuat, dia akan ke welcome.blade.php. Ya, kalau di sini codingan aslinya dia di views-nya tuh ada di dalam directory resources views. Di sini ada welcome blade. Nah, misalkan di sini ya sudah ada ya. Nah, ini nanti bisa kita ganti aja dengan yang file lainnya misalkan ya. Kalau kita coba di sini, nah kita bikin halaman about misalkan ya, dengan menambahkan halaman about ya, misalkan ditambahkan di routingnya misalkan get metodenya about. Nah kita arahkan ke view about. Kita coba. Visual Studio Code-nya ini. Ini dicoba. Nah, root-nya misalkan ada yang baru. Nah, ini root. Nah, kita pakai yang about. Nah, di sini ada view about. Nah, about ini fungsinya ada di dalam folder resources nanti ya, views. Nah, sini kita buat aja file namanya about.blade ya, extensionnya blade.php. Nah, ini kita ketik aja ini halaman about gitu ya. Ini gitu ya. Ini halaman about. Saya buat sederhana aja di sini. Nah, berarti di sini codingannya sekarang kalau kita URL-nya adalah about ya, ini muncul ini adalah halaman about. Nah, contohnya gitu ya. Jadi langsung mengakses view gitu ya. Oke, berikutnya kita buat biasanya biar rapi struktur direktorinya nanti adalah di dalam folder view nanti kita bikin folder lagi namanya produk misalkan URL-nya produk ya. Kita tambahkan lagi satu lagi di sini di view-nya webnya. Nah, tambahkan lagi root. Nah, kita tambahkan produk. Nah, di sini kita biasanya saya lebih rapikan nih produk/index gitu ya. Nah, ini artinya produk ini adalah folder yang di directory view ada file nanti index.blade.php. Jadi kita dalam directory view ini kita buat folder baru namanya produk. Di dalam produk kita buat file baru namanya index.blade.php. Nah, nanti biar rapi di situ. Ya, codingan kita rapi di situ ya. Ini misalkan nih kita ketik halaman data produk misalkan. Itu ya. Nah, ini sudah bisa diakses nih di sini. Ya.
Jadi mengakses dalam direktori produk index.blade.php. Kita coba akses. Kalau kita akses produk, nah ini halaman data produk. Nah itu ya cara routing ya untuk mengakses view. Ya. Berikutnya di dalam routing ini juga kita ngirim ID nih ya. Misalkan kita ngirim ID ya masih dalam index.php di sini .blade ya, kita akan ngirim data di situ ya. Data ada URL-nya di sini, tambahkan ID. Nah, fungsinya juga. Nah, di sini dalam method view nanti di argumen yang kedua di sini bisa akan kita kirim data lewat array di sini. Ya, ini array key-nya array. Nah, ini data ini akan ditampilkan di dalam view nanti ya. Datanya ID yang tadi kita kirim ya, akan kita kirim. Oke, kita bikin root lagi yang baru. Root get ya tabs. Nah, ini saya pakai produk aja ya di sini produk. Nah, dia ngirim ID ya kita pakai produk ID di sini. Nah, ini saya ganti ID produk aja ya biar beda sedikit ya ID produk. Nah, jadi gitu ya produk ini adalah URL-nya nanti ID-nya nanti di parameternya dia akan dikirimkan ke view gitu ya. Jadi ini dari routing bisa langsung ke view ya. Jadi dari routing bisa langsung ke view ya. Kita coba dulu di sini kita tangkap ID-nya ya. Berarti kita harus ada proses tangkap ID itu di dalam file index sini. Ya, misalkan kita ketik aja di sini ID ya. ID produk ya, ID produk gitu ya. ID produk ya, ini pakai script tag ya, ID produk. Kita coba di sini. Ini dia akan error ya di sini karena dia ID-nya nggak ada di sini. Kita kirim aja ID-nya 3. Nah, ada muncul ID 3 di sini. Nah, harusnya tidak ada error tuh ya. Nah, udah bikin logic sederhana aja di sini. Nah, if tidak is set misalkan atau ya, is set ID produk maka cetak ini ya. Cetak ID produknya ya. Nah, jadi seperti itu. Ya, saya pakai autocomplete ya di Visual Studio Code saya, jadi bisa langsung muncul di sini. Nah, ini kurung awalnya di sini ada 2 ya, sini ya, biar nggak bingung nih. Tutupnya di sini. Ya. Jadi kalau dia tidak ada argumen di sini kosong, tidak ada parameter, ya halaman produk aja nih, ya. Ini atasnya ya. Tapi kalau ada misalkan kita tampilkan produk 102 misalkan, nah muncul ID 102 gitu ya. Nah, itu bagaimana mengirim dari routing ke dalam view langsung gitu ya. Caranya gimana ya di sini ya, dia ada parameter. Jadi kalau kita lihat diagramnya di sini, nah ini baru kita tidak lewat controller dari root langsung ke view, dimungkinkan gitu ya. Oke, kita coba yang berikutnya. Yang ini yang kita akan coba yang mengakses controller gitu ya. Nah, ini caranya seperti ini di dalam rootnya. Misalkan berarti kita harus buat controller dulu ya. Kita buat controller dulu ya. Nah, controller itu ada dalam direktori apa? Controller itu ada dalam direktori app, di dalam direktori http di situ ada controller ya, di sini letaknya ya. Jadi di sini coba kita lihat di sini baru ada control PHP, kita lihat seperti ini ya. Nah, di sini nanti bisa kita buat di sini file baru misalkan controller ya, misalkan apa namanya apa di sini kita coba namanya user controller misalkan ya. Kita coba buat kontrol baru user controller .php. Kita buat file user controller ya, atau kita lihat slide dulu.
Jadi kita akan buat eh, controller. Di sini ada dari routingnya adalah melalui controller. Ya, nanti controller akan mengirim ke view, ya, nanti bisa diakses oleh user. Kita coba alur yang tadi, kalau yang sebelumnya baru sampai routing, kemudian langsung view. Bisa juga di bypass ya tanpa controller, tapi jarang terjadi ya. Biasanya nanti lewat eh, sebuah controller gitu ya. Kontrol ini nanti dia sebagai jembatan untuk akses ke bisnis logic ya dalam suatu aplikasi menggunakan framework web MVC atau khususnya di sini Laravel. Jadi posisi controller sekali lagi saya letaknya ada di dalam directory project web app, di directory HTTP, kemudian di dalam directory controller gitu ya. Biasanya sudah ada file controller ini ya. Nah, ini use controller, kita ketikkan di sini PHP. Ya, di sini eh, ada di mana foldernya, namespace dulu. Ya, namespace ini adanya di app HTTP controller. Kemudian kita import juga request ya. Request nanti kan akan menangkap request. Nah, ini kita import juga. Terus nama kelasnya. Kelasnya adalah namanya sama dengan nama file ya. Kelas user controller ini. Nah, ini saya gunakan automatically request di sini ya. Nah, di sini saya yang untuk lebih sederhana saya pakai yang ini aja ya, dua dulu aja index gitu ya. Nanti kita coba fungsi lainnya gitu ya. Nah, ini ya. Nah, tapi di sini kita akan arahkan ke view gitu ya. Di sini sudah ada contoh codingnya di sini. Nah, kita pakai user controller, kita arahkan ke user index gitu ya. Berarti harus buat directory user di views file index.blade.php. Nah, saya coba kirim suatu variable kategori isinya string admin misalkan. Nah, berarti di sini saya tambahkan ini variabelnya kategori user, isinya admin. Oke, berarti yang perlu dibuat adalah urutan buatnya bisa macam-macam ya. Biasa routing dulu, kemudian baru controller, baru view, atau bikin dulu controllernya ya. Saya buat controller dan kita bayangkan nanti rootnya seperti apa. Nah, di sini kita buat dulu controllernya, wadahnya gitu ya. Nah, kemudian, ini yang belum, baru view. Ya, view itu biasanya seperti ini, biar struktur direktorinya rapi. Saya letakkan di dalam direktori resource view. Di sini kita buat folder baru namanya folder user di sini. Nah, di dalamnya ada file index ya. Di sini kita buat aja file index.blade.php. Nah, itu. Nah, ini kita buka aja di sini. Ini halaman profile user misalkan. Ya, nanti bisa dicetak sini kategori user. Nah, di sini dulu ya. Kategori user bisa pakai script libtag ini ya, libtag ini ya. Nah, kategori user misalkan H. Ya, tadi kategori usernya ada spasinya tidak? Oh, tidak ada. Jadi ini apa? Ya, jadi kita bisa buat seperti ini. Nah, kategori user ya. Nah, ini sudah ada wadahnya. Yang belum ada rootnya. Rootnya seperti apa? Rootnya sudah kita coba ya. Rootnya di directory apa? Root di directory root web ya. Oke, ini saya komen. Nah, di sini ada directory. Cara membuat rootnya seperti ini. Kita panggil dulu kelasnya use ya app http control user controller. Ini bisa juga diletakkan di paling atas ini, boleh aja ya. Atau sebelum dipakai dipanggil boleh gitu ya. Nah, ini URL-nya pakai user biasa /user ya.
Kemudian kita arahkan ke user controller dan kita arahkan ke halaman atau function menjalankan function index gitu ya. Function index itu ada di sini. Nah, ini function index. Jadi menjalankan function index. Function index ini akan mengakses view user, directory user dalam file view-nya namanya index.blade.php. Kita coba akses sekarang. Oh ya, saya sempat mati web server saya. Saya nyalakan lagi ya. Ya, nyalakannya PHP Artisan Server min port 8088 misalkan saya pakai port yang khusus yaitu port 8088. Oke, kita panggil lagi browsernya ada paling bawah. Nah, di sini ya, localhost 8088. Nah, ini seperti ini. Tadi apa user? Nah, ini ya, jadi sudah muncul nih kategori user admin ya. Nah, jadi modelnya adalah tadi ini ya, routing controller ke view, jadi ngirim data ke view gitu ya. Nah, itu adalah contoh sebuah alur dari routing controller ke view. Nah, bisa kita elaborasi lagi, kita buat suatu form misalkan ya, form yang akan kita tangkap datanya, kita akan kirim ke view untuk tampilkan view dulu formnya ya, nanti kita akan tangkap gitu ya. Oke, berarti kita buat view dulu deh, buat halaman form dulu. Nah, formnya form registrasi user deh biasa ya. Berarti rootnya adalah saya buat satu lagi di sini rootnya. Root get user misalkan apa, user daftar misalkan ya, daftar gitu ya. Kita ini nanti dia ada form daftarnya situ, form daftar. Berarti kita harus bikin fungsi daftar nih ya, fungsi daftar di user sini harus kita bikin ya, public function daftar sini ya. Nah, daftar ini ngirim request biasanya ya, request. Nah, atau tidak perlu ya, ini masih form biasa aja, nanti nangkapnya baru ya, saya ralat nangkapnya baru kita bikin fungsi sendiri. Nah, ini use daftar h view daftar. Oke ya, misalkan di dalam daftar ini ada data yang kita akan kirimkan, misalkan array aja ya, array user, array kategori misalkan. Saya bikin kategori sederhana di sini, ada kategorinya apa, mahasiswa, dosen misalkan, dosen, mahasiswa, nah gitu misalkan ya, atau staff, alumni misalkan seperti itu ya. Nah, buat seperti ini, nah ini akan dikirim lewat sini ya, kategori, jadi AR kategori ya. Jadi kategorinya kita akan kirim ke view suatu array sederhana gitu ya, nanti kita akan tampilkan. Nah, berarti ini harus kita buat file daftar blade.php di dalam views di sini. Di views-nya mana? Di resources ya, views. Nah, di sini ada user. Nah, kita buat file baru namanya daftar.blade.php. Ya, kita bikin form
register pendaftaran, misalkan pendaftaran member, misalkan. Nah, ini kita buka form sini. Nah, metodenya kita tentukan apa? Post, ya. Nah, nanti actionnya kita tentukan dulu, kosong dulu ya. Nanti kita tentukan. Nah, ini di di bukan khas ya. Jadi wajib pakai CRSF nih ya. Nah, ini sudah dibuatkan saya oleh autocomplete saya ya. Nanti kalau kalian berarti harus ketik dulu ya satu-satu ini. Nah, itu. Saya ada nama, email, password, konfirmasi password. Nah, ini contohnya atau tidak perlulah konfirmasi password ya. Nah, pendaftarannya ini nggak usah dulu deh, yang saya yang dasar aja dulu. Nah, misalkan ini ya email, ya buat satu lagi kata apa namanya, nama, email, kategori user. Nah, saya buat kategori user yang sudah dikirim tadi ya. Nah, kategori user nanti pakai select gitu ya. Nah, ini pakai select ya, select name. Nah, tutup selectnya jangan lupa ya. Nah, tutup select. Ya, select name, kategori ID, kategori for each kategori ya. Ini kita ngirim kategori yang mana? Kategori yang sudah dikirimkan oleh di user controlnya kategori. Jadi ada dosen, mahasiswa, staf, alumni. Ya, ini kita samakan aja value dan labelnya. Nanti kita munculkan. Satu lagi kita tambahkan BR. Ya, misalkan label for alamat, misalkan nama, email, alamat gitu ya. Alamat. Nah, tambahkan aja. H. Ya, alamat. Nah, ini pakai text area boleh. Alamat gitu ya. Gitu. Ya. Nah, oke, ini sudah ada view-nya ya. Formnya ya. Ini pakai CRSF ya buat keamanan data nanti ya. Ini tambahkan. Oke. Kita ada user daftar, sudah ada belum tadi ya? Saya view-nya. Nah, ini. Wah, ini kasih BR aja. Kasih BR, kasih BR ya sini. Nah, kita isi nanti sini. Ya. Nah, ini ya, contohnya gitu ya. Nama Ahmad Zaki, emailnya zaki@gmail.com. Ya, usernya sebagai apa sini sebagai mahasiswa, alamatnya Depok, daftar gitu ya. Nah, di sini perhatikan form actionnya belum kita buat. Nah, actionnya nanti kita akan arahkan kemana? Nah, kita akan arahkan datanya nih ke suatu root juga misalkan. Root ya, suatu root. Oh, ini ada seperti ini dulu. Ya, dia arahkan ke root. Rootnya kita ngasih nama misalkan tadi apa? User uh, save misalkan ya. User save misalkan ya. Atau user ya user save aja deh. Ya bisa pakai minus, bisa pakai seperti ini user save atau pakai slash juga apa user save atau store tadi ya store itu aja deh. Nah, user store. Nah ini berarti routingnya belum ada di sini, user store-nya belum ada. Nah berarti kita harus buat routing user store di sini.
ya di dalam routingnya. Oke, ini kopas aja di sini ya. User store di sini store, berarti dia akan ngirim ke sini namanya store. Nah, metodenya kita ganti push, push gitu ya. Atau kita coba kita pakai autocomplete ya. Root, nah push user store ya. Ini siku user control. Nah, biasanya seperti ini ada name-nya, ada name form-nya di sini. Ya, ya nanti ini adalah URL-nya ya. User store name-nya adalah root, ini namanya user store. Dia akan mengakses kontrol user controller, dia akan menyimpan ke atau menjalankan fungsi store. Nah, fungsi store-nya belum kita buat di dalam user controller. Sini ya. Nah, di sini bikin fungsi store. Public function ya, store. Tuh, ya. Nah, request karena dia mengirim data, request page variable request. Nah, ini ya. Nah, kita tangkap nih nama, email, kategori, alamat. Nah, untuk kita kirim ke dalam halaman sukses user ya, data-data ini. Nah, ini data-data ini kita kirim nih. Ya, semua data kita kirim. Ini saya enter-enter aja ya, biar kelihatan arraynya apa di sini yang dikirim gitu ya. Nah, ini dikirim ke dalam view. Nah, untuk diproses gitu ya. Nah, kita save. Ya, gitu ya. Berarti sudah ditangkap nih datanya, data-data yang dikirim lewat form tadi, form apa tadi? Form daftar ya. Di situ ada apa aja, di sini ada nama, email, kategori ya, sama alamat ditangkap. Nah, ini dia semuanya ditangkap, dikirim ke dalam apa namanya ini? Ke dalam ini ya, ke dalam eh, file ini ya. Kalau dalam array, ke dalam array ya. Ini get, ini harusnya post ya. Nah, ini get atau input juga boleh sini, input. Ya, biasanya input ya, input. Nah, kita coba input, input ya. Tadi kan metodenya push soalnya, jadi nggak bisa pakai get ya, push. Ya, save. Ke input aja di sini ya, request input. Nah, kita kirim nih datanya. Ya, berarti harus kita bikin file sukses.php di dalam user. User kita bikin file baru namanya successblade.php. Nah, silakan di sini kita tampilkan datanya. Heading 2, data user member baru, misalkan ya. Ya udah kita bikin aja di sini. Boleh pakai table ya, table. Nah, gitu. Kita pakai table ya. Di sini ada email, kategori, alamat, nama email ya. Atau daftar member aja, daftar member. Nah, sudah kita tampilkan di sini datanya ya. With 100% ya. Bordernya itu ya. Nah, oke. Kita munculkan datanya ya. Oke, kita coba registrasi di sini. Ya, Ahmad Zaki, emailnya Zaki Gmail, kategorisasinya sebagai dosen, misalkan Depok, daftar. Nah, sudah muncul nih hasilnya. Kita submit. Nah, kira-kira gitu prosesnya ya. Jadi ya saya ulas lagi, ada ada dari user ya, dia routing ya, routing berarti kita harus buat routing nih. Nah, routing kita buat tadi ya, routingnya form, kemudian kita arahkan kontrol, fokusnya di satu kontrol, namanya kontrolnya adalah apa tadi nama kontrolnya? Nama kontrolnya adalah user controller ya, nanti ke view dan seterusnya.
Ya, jadi kita berfokus di routing, nanti controller dan view. Belum bahas kita ke model, nanti kalau model kita harus bahas ke database dulu nanti nih. Ya, coba kita perhatikan di sini. Sekali lagi di sini eh, di slide ya. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi, nah ini bikin controller nanti dikirim ke user, itu ya. Kita sudah menghasilkan beberapa fungsi ya di dalam user. Contohnya user menampilkan halaman profile user, kemudian ada tadi apa? Create ya, user daftar ya. Nah, ini juga sudah berfungsi misalkan, cuman belum terkoneksi ke suatu penyimpanan database ya. Nah, ini contoh saya isikan lagi ya. Ya, daftar. Nah, ini sudah bisa ya situ ya. Nah, tadi ada tiga fungsi di dalam user di root yang kita bahas di sini. Di root ya ada fungsi untuk menampilkan profil, daftar user, kemudian juga ada setelah daftar. Nah, ini bisa juga nanti lebih dari satu nanti root-rootnya ini. Nah, root-root ini bisa kita atau routing ini bisa kita kelompokkan atau digrupkan. Ya biar rapi biasanya digrupkan aja nih ya. Jadi menghemat space juga. Caranya root. Nah, nah, ini prefixnya adalah user ya. URL-nya prefixnya adalah user. Kita pakai prefix di sini ya. Nah, root prefix gitu ya. Bisa nunggu autocomplete-nya nih ya. Nah, root titik dua prefix gitu ya. Nah, ini. Nah, prefixnya kita ganti dengan user ya. Kita ulang dulu prefix prefix. Tadi sudah muncul autocomplete-nya biar root titik dua prefix. Nah, ini type gitu ya. Nah, ini prefixnya kita ganti adalah apa tadi? User. Jadi slash user gitu ya. Nah, isinya apa aja? Isinya ini nih. Ini isinya ini ya. Rootnya saya autocomplete dulu sebentar. Nah, isinya adalah user. Nah, tadi prefixnya adalah user gitu ya. Nah, isinya adalah ini home. Nah, ini saya terus lagi. Nah, ini kita cut aja ke dalam ininya. Kita copy gitu ya. Nah, jadi rootnya nanti eh, apa namanya rapi gitu ya. Jadi terkumpul dalam satu kelompok nanti. Kalau nambah satu root lagi, yang kelompoknya user tinggal tambahkan di sini. Yang di atas berarti ini kita bisa komen, kita nggak pakai ya, tidak kita pakai. Ya gitu. Jadi kalau ingin nambah satu lagi root tentang user ya, nah ini juga ini jadi slash ya, jadi slash. Ini juga jadi daftar saja. Ini dari store saja. Nah, gitu. Jadi lebih singkat gitu ya di sini. Nah, jadi kita ingin menambahkan satu root lagi di dalam user misalkan, ya sudah tinggal tambahkan aja root sini, tambahkan untuk misal get apa di sini ya. Misalkan ubah ada ID misalkan, nah boleh juga di sini misalkan seterusnya gitu ya. Nah, nanti bisa kalian tambahkan di sini ya untuk grup rootnya ya. Nah, di slide di sini juga sudah eh, saya munculkan ya. Nah, di sini ada controller, ada view ya tadi ya. Dimasukkan dalam grup controller, root group controller prefix ya, pasti pakai prefix. Jadi ada juga yang root titik-titik controller. Nah, itu tapi sudah mulai versi 5.2 disarankan menggunakan
prefix biar lebih fleksibel gitu ya. Jadi pakai prefix user slash store nanti akan berfungsi dengan baik nanti ya. Ya di sini tetap disebutkan ya view-nya lengkap di sini, view-nya kemana di sini ya, ini ya, kalau ini post ya, post gitu ya, user store. Ini jadi berfungsi seperti biasa lagi nanti di sini daftar ya, seperti ini. Oke, routing ya, jadi routing itu nanti berfungsi sebagai apa, untuk mengatur URL dan menentukan action yang akan kita tentukan nanti mana ya, terus menggunakan URL ya, dan juga bisa menangkap parameter itu dalam URL. Kita bisa letakkan parameter ya, diatur di routing gitu ya. Nah, untuk mengerjakannya nanti terserah kita ya, mana yang nyamannya ya. Nah, contohnya di sini ya, saya biasanya kalau membuatnya tuh routing dulu, kontrol dulu ya, kontrol dulu. Nah, kemudian baru buat view. Nah, setelah wadahnya sudah jadi baru kita routing. Nah, routing gunakan grup routing aja ya. Kalau ada beberapa, gunakan grup routing seperti ini. Jadi lebih rapi dikelompokkan gitu ya. Baik, demikian untuk belajar Laravel hal ini tentang fokusnya ke routing ya, bagaimana membuat routing dan juga mengkaitkan dengan view dan controller di sini ya. Nah, next time-nya kita akan coba dengan akses dengan model. Demikian dari saya, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, subscribe, like, and share videonya.